Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Siti Nur Aisyah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 19 dengan guru pengajar Ibu Fatmah Naira. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Tentang Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintahan kolonial Belanda oleh para pejabat di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Taufik Abdullah dan A. B. Lapian 2012 375. Perang Tondano I terjadi pada tahun 1808. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dengan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad 17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Setelah Spanyol pergi meninggalkan kepulauan Indonesia menuju Filipina, VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras Sulawesi Utara, dan orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang berisi antara lain, yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertaniannya yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano pertama. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya ke Danau Tondano, ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua.
atau ibu negeri. Perang Tondano II pada tahun 1809. Perang Tondano II sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan jauh dari serangan Inggris. Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harty, Presiden Manado, Prediger segera mengumpulkan para hukum. Hukum adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Belanda menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para hukum mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lontok. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Temberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Satu pasukan dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walau sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi terus bertahan dan melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuh dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terdengar berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Berikut gambar Tondano usai pemusnahan hunian di atas air. Perang Tondano
benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah. Berikut gambaran